dalam iman Kristen, Yesus Abang memang ini Allah, betul? Tritunggal. Abang pengikut Tritunggal apa enggak? Kalau Protestan Tritunggal kan, Allah Nah, Bapa. gini Bang, kalau Abang mengatakan Abang pengikut Tritunggal, seharusnya Abang yang menjelaskan Tritunggal sama saya. Oke, saya jelas apa yang saya tahulah. Saya memang tak berapa banyak belajar Bible, Alkitab, tetapi apa yang saya jelasin dengan abang, apa yang dalam pengetahuan saya itu saya uh, pertanyakan dan saya jawab juga lah. Pertanyaan saya, waktu Yesus hampir naik ke sorga, dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah namaku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa maksudnya itu, Bang? Oke, karena Abang bertanya, saya akan menjelaskan secara Alkitabiah bahwa Oke, ya. Oke, itu bukan Tritunggal, Bang ya. Saya ya. akan menjelaskan sesuai dengan Alkitab. Ya, Oke. saya buka ayatnya, Bang ya. Bentar, saya balik kamera dulu. Jadi kembali lagi saya ingatkan ini ya, Tritunggal ya, ini. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus adalah bukan Bapa. Bapa itu Allah, anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Dan Yesus itu hanya anak, dia bukan Bapa. Ingat ya, itu Tritunggal. Ya, satu hakikat itu bukan satu Allah, tapi setara, itu artinya satu hakikat. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan Abang ini. Saya buka ayatnya yang Abang sebutkan tadi. Kita pelajari ayat itu. Matius 28 ayat 19. Ini dia Bang. Kelihatan di layar ya Bang ya. Oke. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini kan berarti yang menyuruh ya, Tuhan Yesus ya. Iya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maknanya apa itu Bang? Maknanya? Iya, makanya saya jelasin. Kalau Tritunggal tadi mengatakan Bapa itu bukan anak. Bapa itu bukan anak. Anak itu bukan Roh Kudus, itu Tritunggal. Ya kan? Ini pribadi yang berbeda. Kita lihat di sini Bang, nama. Nama di sini menunjukkan hanya ada satu nama. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kalau lebih dari satu nama, itu diulang kata nama ini. Ya, baptislah mereka dalam nama-nama. Kalau lebih dari satu nama, betul nggak? Dia ada satu nama saja. Ya. Nah, kalau dari bahasa Indonesia aja udah kelihatan bahwa hanya satu nama toh. Apalagi kalau kita lihat original text. Ya. Ayat 19. Onoma. Onoma ini bentuk tunggal. Kalau onomata baru dia bentuknya jamak. Artinya ada lebih dari satu nama. Coba kita lihat bahasa Inggris. In the name. Kalau dalam bahasa Inggris ada S-nya di sini kalau memang lebih dari satu nama. Betul nggak? Betul. In the names. Ya kan? Tapi di sini in the name. Berarti kan hanya ada satu nama, Bang. Ya? Hanya ada satu nama. Nah, nama inilah yang adalah gelarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau kita lihat ya rasul-rasul membaptis. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
Ini Rasul Petrus nih. Nah, Rasul Paulus. Kita lihat Rasul Paulus. Di Kisah Rasul 19 ayat 5. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang membaptis? Ini Paulus. Ya. Jadi Rasul Paulus juga membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi ada dua rasul nih, saya ambil jadi contoh yang memahami perintah Tuhan Yesus. Ternyata Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya mereka membaptis dalam nama Tuhan Yesus.